Siapa orang yang menanggung 3 anak perempuan, ya maksudnya dia mengayomi, mendidik, memberikan nafkah kepada 3 anak perempuannya. Wa sabara alaihinna, ya dia bersabar atas anak-anak perempuan tersebut. Wa kasahunna min jidatihi, lalu dia beri pakaian, ya dari harta yang dia miliki kepada anak-anak perempuannya. Maka kelak di akhirat kunna lahu hijaban minan nar, ya. Anak-anak perempuannya itu akan menjadi tirai bagi orang tuanya dari siksa api neraka. Kenapa jamaah sekalian di sini kok anak perempuan, kok bukan anak laki-laki? Ya karena anak perempuan itu biasanya pada mereka ada ad-dha'fu ghaliban, ya mereka memiliki sifat kelemahan. Mereka tidak memiliki kemampuan sebagaimana halnya laki-laki untuk bisa mencukupi diri mereka. Maka di sini orang tuanya ketika bersabar memberikan kecukupan kepada anak-anak perempuannya, maka ada fadilah tersendiri. 5. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib Musola Imam Syafi'i, Perumahan Latansa Malang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya para santri tahfidz Al-Qur'an yang saya cintai dan semoga selalu mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari ini, ya hari Rabu, ya tanggal 29 bulan Muharram 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 16 Agustus 2023, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pengajian rutin, yaitu setiap hari Rabu pekan ke-3 dan pekan ke-5 ba'dal maghrib, di mana kita membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil dari salah satu kitab para ulama, yaitu karya Imam Al-Bukhari rahimahullah taala yang berjudul Kitab Al-Adab Al-Mufrad. Kitab Al-Adab Al-Mufrad, ya, yang dimana di dalamnya Imam Al-Bukhari menjelaskan dan membawakan hadis-hadis dan riwayat-riwayat tentang adab seorang muslim dan muslimah, dan di dalamnya insya Allah terdapat faedah yang banyak. Di pertemuan yang lalu jemaah sekalian kita sampai di hadis yang ke-75. Kita akan lanjutkan di hadis yang ke-76. Ya, hadis yang ke-76, halaman yang ke-99. Di syarah Arabiknya di halaman yang ke-102. Kata beliau, di sini disebutkan sebuah bab yang ke-41, bab man 'ala jariyataini au wahidah. Bab orang yang menanggung 2 anak perempuan atau 1 anak perempuan. Ya, maksudnya dari sisi fadilahnya, dari sisi keutamaannya, seseorang yang di dalam rumahnya dia menanggung anak perempuan 2 atau 1. Disebutkan di sini sebuah riwayat dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana lahu 3 banatin wa sabara alaihinna wa kasahunna min jidatihi
wa kasahunna min jidatihi kunna lahu hijaban minan nar. Ya, siapa orang yang menanggung 3 anak perempuan, ya maksudnya dia mengayomi, mendidik, memberikan nafkah kepada 3 anak perempuannya, wasabara alaihinna, ya dia bersabar atas anak-anak perempuan tersebut, wa kasahunna min jidatihi, lalu dia beri pakaian, ya dari harta yang dia miliki kepada anak-anak perempuannya, maka kelak di akhirat kunna lahu hijaban minan nar, ya. Anak-anak perempuannya itu akan menjadi tirai bagi orang tuanya dari siksa api neraka. Ya, ini hadisnya demikian bunyinya, dan ini menunjukkan jemaah sekalian fadilah seseorang yang diberikan anak perempuan, di mana dia bersabar sampai besar, dia didik, dia berikan nafkah. Insya Allah mereka akan menjadi tameng, tirai bagi orang tuanya dari siksa api neraka. Dijelaskan di dalam penjelasannya sama sekalian di dalam Syarah Al-Adab Al-Mufrad, ta'kid haqqal banat, ta'kidu haqqil banat, ya. Jadi dalam keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat penegasan akan hak anak-anak perempuan. Kenapa jemaah sekalian di sini kok anak perempuan, kok bukan anak laki-laki? Ya karena anak perempuan itu biasanya pada mereka ada ad-dha'fu ghaliban, ya mereka memiliki sifat kelemahan. Mereka tidak memiliki kemampuan sebagaimana halnya laki-laki untuk bisa mencukupi diri mereka. Maka di sini orang tuanya ketika bersabar memberikan kecukupan kepada anak-anak perempuannya, maka ada fadilah tersendiri. Lima fihim minal quwwah wa jazalatir ra'i wa imkanit tasarruf fil umur al muhtaj ilaiha fi aktsaril ahwal. Ya berbeda halnya dengan laki-laki, ya yang biasanya lebih bisa untuk ya mengurus dirinya dan bisa lebih mandiri dalam banyak keadaan. Kemudian lafaz hadisnya wasabara alaihinna wa kasahunna min jidatihi, ya jadi orang tuanya itu bersabar ya atas anak-anaknya tersebut, dia berikan pakaian dari hartanya. Ya, dalam riwayat yang lain, sabara alaihinna, orang tuanya bersabar, wa at'amahunna, orang tuanya memberikan makanan kepada anak-anak tersebut, wa saqahunna, diberikan minuman, wa kasahunna, diberikan pakaian. Ya. Ini menunjukkan jemaah sekalian, ternyata nilai-nilai pahala itu tidak semata-mata pada ibadah yang sifatnya mahdoh, tapi juga yang ghairu mahdoh, ya. Jadi ibadah selain sholat, ya zakat, puasa, ibadah haji, sedekah, qiraatul Quran dan lain-lainnya, ternyata juga bisa didapatkan pahala itu dari halal yang sifatnya keseharian, ya termasuk di sini mendidik dan memberikan nafkah kepada keluarga, membesarkan anak-anak, termasuk di sini anak-anak perempuan, insya Allah ada pahala dan mereka menjadi tameng bagi orang tuanya dari siksa api neraka. Kunna lahu hijaban minan nar, ya mereka akan menjadi tameng atau hijab atau tirai bagi orang tuanya dari siksa api neraka. Ya bahkan lebih jauh Nabi SAW menjelaskan tidak hanya anak perempuan, termasuk saudari perempuan. Ya saudari perempuan. Ada riwayat siapa orang yang punya 3 anak putri atau thalathu akhwat, 3 saudari perempuan. Fattaqallah wa aqama alaihinna. Ya, lalu orang tuanya bertakwa kepada Allah, mendirikan atas mereka, ya maksudnya memenuhi hak-hak anak-anak perempuan tersebut atau saudari-saudarinya, maka kana ma'i fil jannah hakada, ya maka orang tuanya itu bersamaku seperti 2 jari jemari ini di surga. Ya, ini menunjukkan kedekatan orang tua yang mengayomi atau seorang saudara yang mengayomi saudarinya, ya dia bersabar, berikan nafkah, ya maka di sini terdapat fadilah yang sangat luar biasa bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya dalam keterangan hadis ini 3 anak perempuan atau 3 saudari perempuan. Baik, insya Allah demikian hadisnya. Kita lihat di sini di dalam kandungan hadis, ya pada kitab yang satu lagi terdapat penegasan tentang hak anak perempuan, ya karena biasanya anak perempuan memiliki kelemahan dalam mengurus kepentingannya.
Ya, tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, keutamaan memberi nafkah. Ya, jadi kalau orang tua memberikan nafkah kepada keluarga, dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dengan lapang jiwa, dengan ketulusan hatinya, maka insya Allah nafkah-nafkah tersebut yang sifatnya harian ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia berikan sesuai dengan kemampuannya dari harta yang halal, dia berikan kepada keluarganya, kepada istri dan anaknya, maka insya Allah ada pahala tersendiri. Baik. Kemudian yang terakhir, perhatian orang tua terhadap anaknya, anak perempuannya dalam bentuk mendidik dan membesarkannya. Ya, jadi ternyata kewajiban orang tua tidak hanya nafkah secara materi jemaah sekalian, tapi lebih utama daripadanya yaitu mendidiknya, mengajarkannya agama. Ya, kemudian mengarahkannya, memberikan nasihat kepadanya. Ya, apalagi di akhir zaman seperti ini jemaah sekalian, maka perhatian orang tua, pendidikan orang tua kepada anak-anaknya perlu lebih ditingkatkan. Ya, karena begitu banyak hal-hal yang sifatnya menggelincirkan ya anak-anak muda ya di masa sekarang, maka orang tua perlu meningkatkan ya kewaspadaan, pembinaan, pendidikan, arahan terhadap nilai-nilai agama supaya anak-anaknya tumbuh ya insya Allah menjadi anak-anak yang solih maupun solihah. Demikian insya Allah hadis yang ke-76. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya 77 jemaah sekalian. Diriwayatkan di sini dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin tudrikuhu ibnatan fayuhsin suhbatahuma illa adkhalatahu aljannah. Ya, kalau tadi 3 anak, sekarang 2 anak perempuan. Tidak ada seorang muslim tudrikuhu yang dia memiliki ibnatan 2 anak perempuan. Fayuhsin suhbatahuma, ya, dia berbuat baik, berbuat ihsan di dalam ya berinteraksi dengan kedua putrinya tersebut, kecuali adkhalatahul jannah, kedua anak perempuannya itu bisa memasukkan orang tuanya ke surga. Ya, kenapa di sini anak perempuan lagi jamaah sekalian? Ya, dulu orang-orang jahiliyah ya di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka itu lebih mengutamakan anak laki-laki. Ya, sampai ada di antara mereka itu yang kalau ada anak perempuan mereka ya waliyadzubillah ya karena kejahilan mereka ya sampai mereka mengubur hidup-hidup ya, jadi kecondongannya lebih kepada anak laki-laki. Maka di sini agama mendorong jamaah sekalian bahwasanya anak perempuan dan anak laki adalah sama ya, semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, anugerah kepada kedua orang tuanya tersebut ya. Adanya keturunan laki-laki maupun perempuan adalah sama, bagaimana kita mendidiknya itu yang lebih penting. Ya, ini adalah anugerah. Ya, kalau kita perhatikan para nabi, para rasul, ya anak-anaknya juga berlainan ya, jamaah sekalian. Ada yang anaknya itu, masya Allah, anginnya kencang sekali. Kita ucapkan doa angin kencang jamaah sekalian. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa na'udzubika min syarriha. Ya Allah, kami mohon kepadamu kebaikan ya dari angin ini, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan akan angin yang berhembus ini. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma arsalta bih. Ya, kami mohon kebaikan dengan angin ini dan apa yang kau utus dengannya, dan kami berlindung dari keburukan angin dan apa yang kau utus dengannya. Masya Allah. Ya, kembali kepada riwayat ini bahwasanya siapa orang yang memiliki 2 anak perempuan lalu dia memperlakukan keduanya dengan baik, kecuali anak perempuannya itu kedua-duanya memasukkan kedua orang tuanya ke surga. Masya Allah. Ya, kita lihat dalam penjelasannya, berkata Imam As-Sindi rahimahullah taala dalam syarah Sunan Ibnu Majah, tudriku lahu ibnatan ya man adraka idza balagha wa innama quyida bidzalik li annal bin taghfulu 'anil ab ba'dal bulugh farubbama tu'addil kara ila su'il muamalah fabayyana anna husnal muamalah a'zama ajra. Ya, jadi di sini terdapat penjelasan bahwasanya interaksi yang baik dari orang tuanya ya itu adalah terdapat di dalamnya pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka syukurilah ya ketika orang tua mendapatkan
keturunan jamaah sekalian, baik laki-laki maupun wanita, bersyukurlah kepada Allah. Ini termasuk nikmat yang besar. Nah, di antara para nabi dan rasul ada yang dianugerahi anak perempuan. Di antaranya Nabi Lut alaihi salam, ya. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu kan beliau dianugerahi ada putra, ada putri. Ya, putra beliau ada 3, ya, putri beliau ada 4. Ya. Coba para santri di sini, siapa putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebutkan satu-satu, ya. Ya. Ruqayyah, benar. Berikutnya, ya, depan saya, siapa putri Nabi SAW? Setelah Ruqayyah, Fatimah, ya benar. Ya, kurang 2. Siapa lagi? Ya, benar sekali, Ummu Kulthum. Ya, benar sekali. Satu lagi, Zainab. Ya, benar sekali. Nah, yang putri, yang putra 3. Ya, siapa namanya? Ibrahim, benar sekali. Terus Al-Qasim, benar sekali, kurang 1. Abdullah. Ya, jadi 3 putra Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan 4 perempuan. Ya. Nah, yang putri-putri dari putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jamaah sekalian, ya, mereka hidup, ya, tapi wafat sebelum wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hidup sampai dewasa. Tapi 3 dari 4 wafat sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, yaitu Ruqayyah, Zainab, dan Ummu Kulthum. Wafatnya sebelum wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, biasanya orang tua kan wafatnya lebih dulu dari anaknya. Nah, ini semua putra putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafatnya sebelum wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bedanya yang putra putra beliau wafatnya masih kecil-kecil. Kalau putri-putri beliau sudah dewasa, wafat sebelum wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali Sayyidah Fatimah, ya, masih hidup menangi masa wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak lama setelah itu, kurang lebih 6 bulan setelahnya, Fatimah radhiyallahu anha juga wafat. Ya, artinya putri-putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam usianya tidak sampai 40 tahun. Ya, tidak ada yang sampai 40 tahun. Yang putra-putra beliau wafat waktu kecil, Ibrahim, Al-Qasim, dan Abdullah. Nah, ya, ini sebuah ujian, ya, yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditinggal wafat oleh putra beliau yaitu Ibrahim. Maka beliau pun meneteskan air mata. Ya, beliau menetes air mata dan para sahabat, ya, bertanya, ya, heran mereka kenapa beliau berlinang air mata. Maka beliau menjelaskan, innal aina la tadma' wa innal qalba la yahzan wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Ya, sesungguhnya mata berlinang, hati sedih, dan kami terhadap kepergianmu wahai Ibrahim dalam keadaan bersedih. Ya, ini Ibrahim bukan Nabi Ibrahim tapi putra Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya berlinangnya air mata karena orang yang kita cintai wafat ini tidak berlawanan dengan kesabaran, tidak berlawanan dengan kesabaran. Ya, ini sesuatu yang fitrah. Yang tidak boleh itu adalah an-niyahah. Yang tidak boleh adalah meratapi mayit, meratapi jenazah, ya, atau melakukan sesuatu yang dilarang, ya, mengucap kata-kata jahiliyah, ya, merobek-robek baju, menampar pipi, ini yang dilarang. Tapi meneteskan air mata diperbolehkan. Nah, fayuhsinu suhbatahuma, ya, jadi muddata suhbatihima, ya, jadi orang tuanya itu ketika berinteraksi dengan anak-anaknya selama dalam bimbingannya, dalam naungannya, dia berbuat ihsan, ya, maka ini sebuah keutamaan. Ya. Maka anak-anak tersebut, 2 putrinya tersebut, ada khalatahul jannah, yang memasukkan orang tuanya ke surga. Maksudnya adkhalahu qiyamahu bil ihsan ilaihima wal infaq alaihima, ya, dengan sebab amal perbuatan orang tuanya tadi, ya, dengan ihsannya, dengan nafkah yang diberikan, pendidikannya, arahannya, binaannya, maka ini semua amalan bisa memasukkan orang tuanya ke surga. Nah, insyaallah demikian jemaah sekalian hadis yang ke-77. Kita lanjutkan ke hadis 78,
masih berkaitan di bab yang sama, di riwayat yang berbeda. Dari sahabat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma haddatsahum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu thalathu banat yu'wihinna wa yakfihinna wa yarhamuhunna faqad wajabat lahul jannah albattah. Faqala rajulun min ba'dil qaum wathnataini ya Rasulullah, qala wathnataini. Ya, artinya siapa orang yang memiliki 3 anak perempuan, yu'wihinna, orang tuanya mengayomi mereka, wa yakfihinna, orang tuanya mencukupi kebutuhan 3 anak putrinya tersebut, wa yarhamuhunna, orang tuanya memberikan kasih sayang kepada 3 anak putrinya tersebut, faqad wajabat lahu al-jannah al-battah, maka orang tuanya wajib untuk masuk ke dalam surga. Ya, dengan bahasa yang lain, orang tuanya insya Allah niscaya akan masuk ke dalam surga. Lalu ada seorang sahabat tanya, ya Rasul, bagaimana kalau anaknya itu 2 perempuan? Ya, bukan 3 tapi 2. Maka beliau pun menjawab, wathnatain, dan juga 2 putri. Seperti itu dilakukan orang tuanya, juga insya Allah memasukkan orang tuanya ke surga. Ini fadilah ya jemaah sekalian. Ya, baik dia punya anak perempuan saja maupun punya anak laki dan perempuan. Ya, dia punya anak laki dan ada anak perempuannya 3 atau 2. Maka di sini dia bersabar, dia besarkan, dia berikan nafkah, maka itu ada keutamaan yang luar biasa. Nah, ya di sini di antara fawaidnya jemaah sekalian atau faedahnya, fadlu i'alah bintaini au aktsar. Fadlu i'ala bintaini au aktsar, ya, keutamaan mengayomi 2 anak perempuan atau lebih. Ya, apa bedanya 2 sama 3? Ya, tentu yang 3 lebih dari 2. Lebih apanya? Ya, lebih perhatiannya, nafkahnya, pendidikannya. Nah, berarti mana yang lebih utama, 3 atau 2? Yang 3, karena lebih banyak pengorbanan orang tuanya. Ya, 1 dengan 2, ya 2. Berarti semakin banyak anak perempuannya, perhatiannya semakin lebih, dia pengorbanannya semakin banyak, di situ semakin banyak pahala. Ya, jadi biasanya ibadah-ibadah itu jamaah sekalian, nilai keutamanya itu lebih ketika lebih banyak keletihan pengorbanan yang dilakukan hamba tersebut. Gitu ya. Sama dengan orang sholat tahajud misalnya. Sholat tahajud misalnya, sholat witir ya 3 rakaat dengan orang sholat tahajud 11 rakaat, ya, tahajud tambah witir tentu lebih utama yang 11, ya, karena dia lebih banyak, ya, lebih banyak dia lakukan, pengorbanannya lebih. Ya, seorang baca Al-Quran misalnya 1 halaman dengan 1 juz, ya, tentu lebih utama yang 1 juz. Demikian pula di sini, ya, 2 dengan 3 tentu lebih utama yang 3. Tapi itu semua kita syukuri, ya, diberikan 1 atau 2 atau 3. Kita syukuri, yang penting kita kuatkan ya kesabaran, keistiqomahan, keteguhan di dalam mendidik dan memberikan nafkah serta memberikan pendidikan kepada anak-anak tersebut, anak-anak kita tadi, terutama pendidikan agama. Ini yang paling penting jemaah sekalian. Ya, pengawasan, kemudian juga arahan, kemudian juga perintah ke arah kebaikan, larangan terhadap apa-apa yang melanggar larangan Allah, melanggar aturan Allah kita sampaikan, supaya mereka menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Kemudian wasabr ala ma yulhiquhuma atau ma yalhaquhuma minal anak. Ya, jadi orang tua pastinya mengalami ya kepayahan, keletihan, ya. Mutabaah, dia mutabaah, ngawasi terus anaknya, itu juga perjuangan ya. Di sini orang tuanya sabar. Ya, terus ngawasi, terus mendidik, terus memerintahkan sholat, terus memerintahkan kalau anak perempuan untuk berhijab, mengingatkan terus, ya, mendidik, menanamkan nilai-nilai agama, itu kan perlu mutabaah. Mutabaah maksudnya continue di dalam memberikan pendidikan tadi, di dalam memberikan nasihat tersebut. Wal kiswah juga pakaian, ini juga berkelanjutan. Nafaqah, wal ilaj, pengobatan, ya, mungkin ada yang sakit, ada yang perlu perawatan, dia berobatkan. Nah, ternyata itu semua ada nilai pahalanya. Ya kan, berobat bayar sama sekalian. Dia beli obat, dia diantarkan ke dokter dan sebagainya. Apa yang dia keluarkan tersebut
itu insya Allah ada nilai pahalanya. Dia antarkan ke tempat berobat misalnya, itu ada nilai pengobatan. Atau dia obati sendiri misalnya di rumah, dia bisa. Ya, ini semua insya Allah ada nilai-nilai pahalanya. Wa fihil muwasa liman yubtala bil banat duna dzukur. Ya, di sini juga terdapat hadis-hadis tadi hiburan, penghibur, pendingin ya bagi hati orang tua yang diberikan keturunan anak perempuan saja dan tidak ada anak laki-laki. Ya, jadi pesan kami adalah agar tetap mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala meskipun anak perempuan, maka di sini fadilahnya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hanya berusaha jemaah sekalian, yang menentukan siapa Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang memberikan anak atau belum, atau anak tersebut laki atau perempuan atau kedua-duanya atau perempuan saja, Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang memberikan anugerah kepada siapa yang dikehendaki. Ya, jadi ada yang laki semua, ada yang perempuan semua, ada yang laki dan perempuan, ada yang belum. Ya, ada yang belum mendapat. Maka di sini nasihat kita adalah antara rasa syukur dan sabar. Ya, diberikan alhamdulillah syukur, belum terus bersabar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara contoh kisah para nabi dan rasul, Nabi Zakaria alaihissalam. Ya, Nabi Zakaria sampai usia yang lanjut beliau belum mendapatkan, dan istrinya juga diprediksi tidak bisa, tapi Allah berkehendak lain. Ya, Allah SWT mengutus malaikat memberikan kabar gembira akan lahirnya seorang anak, dan sudah ditentukan anak itu laki-laki dan namanya Yahya, dan akan menjadi nabi. Masya Allah ya, luar biasa ya. Lama menunggu, tiba-tiba mendapat kabar gembira datangnya seorang anak laki-laki, dan langsung anak itu nantinya akan menjadi seorang nabi. Namanya belum pernah ada sebelumnya, yaitu Nabi Yahya alaihi salam. Masya Allah. Ya, begitulah jamaah sekalian. Ya, kalau yang anaknya laki-laki semua diantaranya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, jika beliau menikah dengan Sarah. Ya, kemudian belum mendapatkan, kemudian dengan Siti Hajar. Lalu dapat keturunan siapa? Nabi Ismail. Nah, setelah Ismail lahir, subhanallah, Sarah, ya, Allah berikan keturunan, yaitu siapa? Nabi Ishak. Ya, ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kalau yang dua-duanya ada, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ada sahabat tanya dari kaum tersebut, ya, salah seorang sahabat, ya Rasul, bagaimana kalau dua? Maka beliau menjawab, watnataini, dan juga dua anak perempuan. Artinya juga mendapatkan fadilah yang sama, insya Allah bisa memasukkan orang tuanya ke surga kalau melakukan hal-hal tadi. Ya, mengayomi, memberikan nafkah, mendidik, ya, intinya membesarkan anaknya sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ikhlas demi meraih ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di sini terdapat faedah. Pertanyaan sahabat tersebut menunjukkan apa? Al-istifsal minal alim. Boleh bagi umat atau murid bertanya kepada guru. Nah, boleh. Jadi menanyakan sesuatu yang mungkin tersamarkan atau belum jelas, boleh. Sahabat tanya, berarti boleh umat tanya kepada ulama. Ya, hal-hal yang mungkin belum jelas, atau murid kepada gurunya, tanya sesuatu yang belum jelas baginya. Kenapa sahabat tadi tanya? Karena yang disebutkan oleh beliau 3. Ya, maka sahabat ini penasaran bagaimana kalau 2 tanya. Ya. Wa fihi hirsuhum ala ma'rifati ma yumkin min thawabil a'mal. Ya, juga semangat ya para sahabat untuk mengetahui apa-apa yang ya ada berupa pahala-pahala amal. Ya, tadi yang dijelaskan kan 3 ya, maka di sini sahabat tadi berpikir bagaimana kalau seandainya 2, atau mungkin sahabat itu punya 2 anak perempuan, bisa jadi. Di sini tidak dijelaskan. Bisa jadi sahabat itu punya 2 anak perempuan, atau mungkin sahabat tadi ingin tahu lebih jelas kalau 2 bagaimana, kalau 2 anak perempuan. Baik. Insyaallah demikian ya jemaah sekalian, hadis yang ke-78. Kita lanjutkan kepada hadis yang berikutnya di bawah bab yang baru jemaah sekalian, masih ada kaitannya. Man 'ala thalatha akhwat, orang yang menafkahi 3 saudari perempuan. Ya, apa bedanya dengan yang tadi? Kalau tadi lebih spesifik kepada anak perempuan.
Kalau sekarang di sini lebih kepada apa? Saudari perempuan. Ya kan bisa jadi sama sekalian ada seseorang yang misalnya punya saudari perempuan misalnya. Kemudian saudarinya tersebut ya misalnya sudah berkeluarga ya, kemudian qadarullah ya suaminya misalnya wafat misalnya. Ya pada akhirnya tidak mampu untuk mencukupi dirinya. Kemudian saudara laki-lakinya tersebut memiliki kemampuan. Ya, lalu dia berikan sesuatu yang terbaik kepada saudarinya. Dia berikan nafkah kepada saudarinya, dia perhatian. Maka di sini juga fadilahnya luar biasa. Dia bukan anaknya, tapi apa saudarinya. Ya, saudarinya dia perhatikan, maka ternyata ada nilai pahalanya. Nabi SAW bersabda, la yakunu li ahadin thalathu banatin aw thalathu akhawatin fayuhsinu ilaihinna illa dakhalal jannah. Tidaklah seseorang itu punya 3 anak perempuan atau 3 saudari perempuan. Fayuhsin ilaihinna, lalu dia berbuat baik kepada mereka. Illa dakhalal jannah, kecuali dia pasti masuk surga. Siapa dia yang dimaksud? Orang tersebut. Orang tersebut yang punya anak 3 atau yang punya saudari perempuan 3. Dia berbuat ihsan. Ya, ihsan di sini cakupannya luas ya. Ya, dia berbuat baik, memperhatikan, berikan nafkah, ya, mendidik, mengarahkan, ya, intinya berbuat ihsan, illa dakhalal jannah, kecuali orang tersebut pasti masuk surga. Ya, tentunya kalau dia sebagai seorang muslim ya, kecuali dia pasti akan masuk surga. Nah, hadis ini dari sisi riwayat disebutkan riwayatnya jemaah sekalian, yaitu kedudukannya hasan li ghairihi. Nah, baik. Dalam penjelasannya, dalam syarahnya dijelaskan man'ala artinya man robba. Ya, jadi judul babnya man'ala. Maksudnya man robba. Apa man robba itu? Siapa yang mendidik. Ya. Kemudian fayuhsin ya maksudnya berbuat ihsan, diantaranya tarbiyah pendidikan, wal ma'kal memberikan makan, wal masyrab minuman, wal kiswah pakaian, wal ilaj pengobatan, wa nahwi dzalik dan yang semisalnya. Ya. Jadi kata umumnya apa? Ihsan. Ya, cakupannya bisa ke arah tarbiyah, kemudian nafkah secara materi termasuk pengobatan dan yang semisalnya. Baik, dalam hadis ini terdapat fadl i'ala al-banat wal akhwat wal ihsan ilaihinna ya. Jadi keutamaan berbuat baik ya, mengayomi anak-anak perempuan ya dan saudari-saudari perempuan serta berbuat baik pada mereka. Baik, pertanyaannya kalau anak perempuan sampai kapan ya Pak sekalian? Ya, sampai dia menikah gitu ya. Ya terus sampai dia menikah. Kalau seandainya belum, ya terus dia berbuat ihsan ya. Atau mungkin satu saat ya anak perempuan itu sudah menikah, qadarullah ya. Ternyata suaminya ya terjadi ya diwafatkan oleh Allah misalnya. Lalu anak perempuan itu kembali lagi kepada orang tuanya. Orang tuanya terus memberikan apa? Nafkah lagi, maka di sini ada juga keutamaan tersendiri. Insyaallah nanti akan ada hadis khususnya. Ya, anak perempuan yang kembali kepada orang tuanya. Orang tua tetap bersabar, yang memberikan yang terbaik, maka ini ada fadilah tersendiri. Berarti dengan kata lain jamaah sekalian, Allah itu tidak menyia-nyiakan apa? Perbuatan hambanya. Ya, jadi apapun yang dilakukan perbuatan hambanya itu selama dia muslim, dia mengharap ridha Allah, ada kebaikannya, ada semua pahalanya. Termasuk di sini dia bersusah payah, ya bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya, memberikan nafkah dari jalan yang halal, membesarkan anak-anaknya. Itu semua ada nilai pahalanya kalau dia niatkan ikhlas karena Allah dan demi taat kepada Allah dan taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Baik. Wal akhwat la takunu fi 'iyalil akh illa idza matal akh. Nah, ini ya. Ini ada keterangan saudari-saudari itu tidaklah menjadi tanggungan saudaranya kecuali kalau ayahnya wafat. Nah, ini bisa jadi seperti itu. Ada orang tua, anaknya, ada yang laki, ada yang perempuan. Ya, kemudian sudah semakin besar anak-anaknya. Satu saat ayahnya tersebut apa? Qadarullah wafat. Lah anaknya yang laki tadi nanggung apa?
menjadi sosok ayah, artinya memberikan ya bantuan, ya memberikan nafkah kepada saudarinya tersebut, maka ini terdapat nilai pahala. Famin huna ta'dhumu mas'uliyatul akh fi ihsanit tarbiyah. Maka di sini peran saudara laki-laki yang tersebut besar. Karena dia menggantikan posisi ayahnya tadi dengan berbuat apa? Ihsan kepada saudarinya tadi. Ya kan semestinya yang memberikan nafkah siapa? Ayahnya. Ayahnya qadarullah wafat. Anaknya yang laki tadi sudah besar, bisa memberikan nafkah, ya sudah ada penghasilan. Kalau dia berbagi dengan saudarinya yang perempuan yang perlu dibantu, maka ini ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, insyaallah demikian ya jamaah sekalian. Kita lanjutkan satu hadis lagi, yaitu hadis yang ke-80. Ya, hadis yang ke-80 di bawah judul bab 43. Ini yang kita sampaikan tadi ya. Fadlu man ala ibnatahul mardudah, keutamaan orang yang menanggung anak perempuannya yang dikembalikan. Keutamaan orang tua yang nanggung anak perempuannya yang kembali lagi kepadanya. Apa maksudnya? Anak perempuannya itu sudah besar, sudah nikah. Satu saat suaminya wafat. Akhirnya anak perempuannya itu kembali lagi kepada orang tuanya. Lah orang tuanya dengan lapang jiwa, dengan berbesar hati, kembali lagi memberikan yang terbaik kepada anak putrinya tersebut yang sudah ditinggal wafat oleh menantunya, sudah tinggal wafat oleh suaminya tadi. Nah orang tuanya tersebut jamaah sekalian, ketika kondisinya seperti itu dia bersabar, istiqomah memberikan yang terbaik, dia mendapat pahala yang besar. Disebutkan di sini sebuah riwayat ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Suraqah bin Ju'shum, ala adulluka ala a'zami shadaqah au min a'zami shadaqah, maukah aku tunjukkan kepadamu sebesar-besarnya sedekah atau termasuk sedekah yang terbesar? Maka Suraqah menjawab, tentu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjawab, ibnatuka mardudatan ilaika, yaitu anak perempuanmu yang dikembalikan kepadamu. Laisa laha kasib ghairaka, dia tidak punya lagi yang memberikan nafkah selain engkau. Apa maksudnya dikembalikan? Dia sudah tidak bersuami lagi, akhirnya terpaksa kembali kepada orang tuanya. Lah orang tua yang nerima dengan lapang jiwa, dengan kesabaran, memberikan nafkah kembali untuk kedua kalinya jamaah sekalian, maka di sini luar biasa pahalanya, termasuk min a'zami as-shadaqah, sebesar-besarnya sedekah. Ya dijelaskan dalam keterangan ya hadis ini jamaah sekalian. Sebelum masuk kepada keterangannya, kita sampaikan dulu hadis yang riwayat yang berikutnya yang berkaitan juga, yaitu sabda beliau, ma'at amta nafsaka fahuwa laka shadaqah, ya apa yang engkau berikan untuk dirimu maka itu adalah sedekah. Ya jamaah sekalian, membeli sesuatu untuk makanan diri kita sendiri, nah, itu ada nilai pahalanya, karena berarti kita memperhatikan diri kita. Ma'at'amta nafsaka, apa yang kau berikan makan untuk dirimu sendiri, fahuwalaka, maka itu adalah untukmu sedekah, merupakan sedekah. Wa ma'at'amta waladaka fahuwalaka sedekah, apa yang kau berikan untuk anakmu itu juga sedekah, apa yang kau berikan makan untuk anakmu sedekah. Wa ma'at'amta zaujaka fahuwalaka sedekah, yang kau berikan makanan kepada istrimu juga sedekah. Wa ma'at'amta khadimaka fahuwalaka sedekah, yang kau berikan makanan kepada pelayanmu itu juga sedekah untukmu. Ya luar biasa, ternyata nilai-nilai pahala bisa didapatkan termasuk di dalam keseharian interaksi kita dengan keluarga jamaah sekalian. Pahala yang terus mengalir dengan keseharian dia memberikan nafkah tersebut. Ya, kita lihat di sini di dalam keterangannya, maksud dari anak perempuan yang dikembalikan yaitu kembali kepada ayahnya atau ibunya karena telah wafat suaminya atau dia telah tidak bersuami lagi. Jadi suaminya telah wafat atau karena telah sebab lain sama sekalian, intinya sudah sendiri, lalu dia kembali kepada orang tuanya masih
nerima dengan besar hati, dia berikan nafkah kepada anaknya tersebut, anak putrinya, maka ini fadilahnya luar biasa. Nah, kemudian yang diberikan kepada diri kita, anak kita, kemudian istri, kemudian pelayan kita jemaah sekalian, kalau ihtasabta fi dzalika amalaka lillah. Ya, ini syaratnya kalau engkau niatkan ikhlas karena Allah. Kita niatkan karena mengharap ridha Allah, maka itu semua berpahala. Ya, kata Imam Al-Qurtubi, ya, jadi secara mantuk ya hadis tadi jemaah sekalian secara tekstualnya ya annal ajra fil infaq, ya, bahwasanya pahala di dalam infak itu didapatkan dengan sebab apa? Taqarrub, ya. Kita niatnya apa? Taqarrub kepada Allah, baik itu sifatnya wajib maupun sunnah. Adapun secara tersirat ya, secara mafhumnya, orang yang tidak memaksudkan taqarrub tidak dipahalai. Ya, jadi perlu apa? Menghadirkan niat dalam memberikan nafkah, hadirkan niat kita dalam rangka meraih apa? Ridha Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, terakhir di sini disebutkan di antara faedah hadisnya yaitu hathun ala ihtisabil a'malis sholihah, ya, motivasi untuk meniatkan amal-amal soleh kita karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga hal-hal yang sifatnya mubah. Ya, mubah seperti makan, minum, tidur, ya. Ini kita niatkan dalam rangka apa? Menguatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk juga keutamaan infak dan memberikan makanan, ya, maka ini termasuk berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi da'watun ila tahammulil masyaq fi tahsilil mal, ya, juga motivasi untuk apa sahabat sekalian? Tahammul al-masyaq, menanggung beban dalam mencari rezeki. Ya, berarti ada keutamaan apa? Bekerja. Keutamaan bekerja dengan niat apa? Dia bekerja untuk memberikan nafkah. Maka bekerjanya tersebut insya Allah ada nilai apa? Pahalanya. Saya bekerja demi bisa berikan nafkah. Karena nafkah wajib, saya harus bekerja. Ya. Wa badzlun nafaqah ala ma dzukir, ya, kemudian memberikan nafkah yang terbaik, ya, kepada keluarga, insya Allah di situ ada pahalanya, ya, dan keutamaan menanggung anak perempuan yang dikembalikan. Nah, insya Allah demikian ya jemaah sekalian, apa yang bisa kita bahas pada pertemuan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ya kita diberikan keturunan anak-anak yang soleh dan solihah, yang belum dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan keturunan, yang memiliki anak perempuan lalu dia bersabar, ada keutamaan tersendiri, dan kita dimudahkan untuk meniatkan ya di dalam kita mendidik, memberikan nafkah dan sebagainya semata-mata karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah demikian. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan dari uraian tadi, dipersilahkan. Ya. Jelas insya Allah. Ya, baik. Kalau jelas, alhamdulillah kita cukupkan. Semoga pertemuan kita bermanfaat dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan insyaallah taala. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.